Arsitektur WAN. Emang kita masih perlu ngedesain WAN? Bukannya udah ada internet ya? Bedanya apa? Selamat datang kembali di channel Tablet ID kelas gratis CCNA episode Arsitektur WAN. Hai sahabat tablet, di seri video kita hari ini, kita akan membahas beberapa poin mengenai arsitektur jaringan skala besar atau yang lebih dikenal dengan WAN atau Wide Area Network. Dan yang kita akan bahas itu misalnya seperti jenis-jenis koneksi WAN, serta perkembangan arsitektur WAN di era cloud ini. Banyak kan? Yuk kita langsung mulai aja ya. Perlu sahabat tablet pahami bahwa bagi para network engineer, istilah WAN atau Wide Area Network itu sebenarnya bukan mengacu kepada internet saja. Meskipun benar, internet adalah contoh dari WAN yang terbesar, memang itu benar. Namun, WAN di sini lebih mengacu kepada jaringan enterprise yang bertujuan untuk menghubungkan kantor pusat dengan cabang-cabangnya. Jadi menghubungkan bisnis ke bisnis yang terletak berjauhan secara lokasi geografis. Kita langsung ambil contoh secara konkret aja deh ya, biar lebih gampang. Misalnya ada sebuah perusahaan startup di bidang ekspedisi yang baru dibangun di Jakarta. Kita namai saja perusahaan ini Tablet ID ya. Dan katakanlah layanannya itu bagus, Tablet ID mulai dikenal dan dipercaya oleh banyak orang sehingga permintaan pengiriman terus bertambah. Tanpa ditunda-tunda, Tablet ID itu harus membuka kantor cabang di kota besar lainnya seperti contohnya ya, ada di Bandung, di Semarang, di Jogja, dan di Surabaya. Ada dua cara yang paling umum digunakan saat ini untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang yang berjauhan, seperti contoh kita ini. Yang pertama disebut dengan lease line. Ya, lease line ini adalah koneksi antar kantor pusat dengan cabang. Di contoh ini, kantor pusat Tablet ID yang ada di Jakarta terhubung ke setiap cabangnya. Di sini sahabat tablet bisa lihat, setiap koneksi ini menggambarkan satu dedicated connection. Artinya dedicated itu ya setiap bandwidth yang disajikan atau disediakan oleh si service provider itu 100% punyanya Tablet ID. Jadi misalnya Surabaya mau terhubung ke Bandung, dia harus lewat Jakarta dulu, ya kan? Karena semuanya itu terhubung ke pusat. Ini contoh topologi star ya. Kalau misalkan ada rezeki tambahan, dan katakanlah profit cabang Surabaya itu bagus, cabang Surabaya itu sebenarnya bisa langsung membeli satu koneksi dedicated line lagi yang menghubungkan Surabaya dengan Bandung. Tetapi bila tidak ingin menghubungkan antar cabang, maka setiap komunikasi cabang harus melewati kantor pusat yang ada di Jakarta terlebih dulu. Nah, keunggulan dari lease line ini adalah jalur yang sudah kita beli ini akan didedikasikan, seperti yang tadi saya sempat singgung. Tidak akan ada pengguna lainnya yang menggunakan link ini. Artinya, setiap bandwidth itu akan murni untuk perusahaan ini saja, tidak dibagi-bagi dengan perusahaan lain. Koneksi seperti ini akan sangat berguna kalau antar kantor ini memerlukan transaksi yang besar. Contohnya nih ya, di Jakarta ada data center pusat, di mana server-server dari Tablet ID tersimpan. Di Bandung ada yang namanya Disaster Recovery Center atau DRC, tempat di mana server-server cadangan disimpan kalau ada kendala di server pusat. Jadi antar Jakarta dan Bandung itu harus melakukan sinkronisasi data. Nah, itu dibutuhkan koneksi yang cepat dan dedicated sehingga katakanlah suatu hari server yang di Jakarta itu down oleh karena ada bencana, perusahaan bisa tetap berjalan dengan terhubung ke Bandung. Tetapi kekurangan dari lease line adalah so pasti harganya itu akan mahal sekali. Kenapa? Karena kita harus menyewa satu link dedicated dari service provider dan itu hanya untuk kita saja. Dan yang kedua, kekurangan lainnya adalah ini akan menjadi tidak efisien bila sebuah perusahaan punya banyak sekali kantor cabang. Bayangin kalau misalkan cabangnya, ini kan contohnya ada beberapa yang hanya 4 ya. Kalau misalkan cabangnya ada banyak sekali dan semua harus terhubung ke kantor pusat, berapa banyak koneksi yang harus kantor pusat miliki. Oleh sebab itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang beralih dari lease line ke cara yang kedua,
yang dikenal dengan nama packet switching. Salah satu contoh dari packet switching ini adalah MPLS. Ini nanti sahabat tablet akan banyak mendengar istilah ini seiring berjalannya tema kita di video-video yang akan datang. MPLS itu adalah singkatan dari Multi Protocol Label Switching. Dalam jaringan MPLS, kita biasa menggunakan jaringan dari service provider dan kita memberikan kebebasan kepada service provider tersebut untuk menentukan jalur yang terbaik tanpa mungkin harus melewati ke kantor pusat seperti halnya pada list line. Mereka bisa saja membangun koneksi dengan yang disebut virtual circuit. Ya, jadi ada satu sirkuit virtual. Contohnya, dari Bandung tanpa harus menuju Jakarta bila ingin berkomunikasi dengan Surabaya, ada satu virtual circuit yang dibentuk supaya bisa langsung terhubung dari Bandung menuju Surabaya. Nah, detail mengenai packet switching ini juga akan kita bahas nanti di video yang akan datang. Nah, disinilah biasanya pemahaman para network engineer mengenai arsitektur WAN. Sebuah koneksi yang jauh lokasinya, tetapi tetap menghubungkan perusahaan ke perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus menghubungkan Bandung, Surabaya, Jakarta, semuanya itu, dan kita harus tarik kabel atau kita harus sewa list line? Bukankah itu suatu biaya yang sangat besar? Mungkin ada sahabat tablet yang bertanya, bukannya sekarang udah ada internet? Nah, sahabat tablet yang berkata begitu itu benar. Menyewa link list line khusus memang mahal, tapi bagus. ISP pun atau Internet Service Provider itu dapat memberikan sebuah jaminan bahwa koneksi itu akan lebih cepat dan lebih stabil. Nah, jaminan itu sering sekali disebut dengan SLA, Service Level Agreement. Misalkan ISP bisa menjamin koneksi ini akan terus up selama 99%. Namun tidak dipungkiri bahwa internet saat ini sudah jauh semakin membaik. Kalian perhatikan saja, penyedia layanan internet sekarang sudah semakin cepat. Kedua, biaya berlangganan internet pun semakin murah. Ditambah lagi, sekarang durasi sebuah layanan internet mati atau internet down, itu kita tidak harus menunggu selama zaman dulu. Artinya internet sekarang sudah semakin stabil, semakin cepat, dan semakin membaik. Mengetahui hal itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang enggan, mereka tidak mau berinvestasi di list line dan lebih mempercayakan jaringan mereka ke internet. Nah, yang mereka gunakan adalah dengan mereka terhubung ke internet, setiap cabang itu diharuskan untuk menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Artinya apabila antar kantor cabang dan kantor pusat ingin berkomunikasi, mereka tetap menggunakan jalur internet biasa, tapi dengan VPN jalur itu dienkripsi sehingga tidak mudah dibobol oleh para penjahat siber. Kalau kita tadi sering singgung mengenai cloud, sekarang kita akan membahas apa itu sebenarnya cloud dan fungsinya itu untuk apa. Seperti yang pernah kita singgung sebelumnya bahwa perkembangan jaringan di zaman sekarang ini sudah sangat membaik. Namun itu juga diiringi dengan nilai investasi yang cukup besar bila sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem perusahaannya berbasis IT. Oleh sebab itu, untuk menekan biaya investasi yang besar dan juga untuk mempermudah infrastruktur sebuah perusahaan, saat ini ada banyak penyedia layanan data center yang menyediakan jasa mereka untuk bisa digunakan. Kita tidak perlu membeli lagi rak, kita tidak perlu lagi membeli server-server yang mahal, itu semua disediakan oleh para penyedia layanan tersebut. Contoh yang paling sering kita dengar adalah Amazon Web Service atau disingkat AWS. Atau mungkin sahabat tablet juga pernah mendengar Microsoft Azure atau Google Cloud dan lain-lain. Kita sebagai customer itu hanya cukup menjalankan service atau jasa mereka saja. Contohnya nih ya, untuk Active Directory, untuk login ya, Active Directory itu digunakan untuk login ke sebuah sistem perusahaan. Kita bisa sewa layanan dari Microsoft Azure. Atau contoh lain, untuk email perusahaan, kita bisa menggunakan layanan Office 360, itu juga salah satu contoh dari public cloud. Jadi perusahaan itu tidak perlu lagi membeli server Active Directory, atau tidak perlu membeli server email yang mahal-mahal. Perusahaan cukup membayar lisensi dari jasa tersebut. Dan layanan itu disebut sebagai public cloud. Namun ada juga istilah private cloud.
Pada dasarnya, private cloud ini merupakan data center yang menyediakan tempat yang bisa diisi oleh server perusahaan. Jadi, contohnya perusahaan seperti Tablet ID bisa menyimpan servernya di pemilik data center tersebut, dan si Tablet ID hanya membayar sewa bulanan saja. Kontrol penuh terhadap server juga ada di tangan customer, dalam hal ini Tablet ID. Lalu tujuannya untuk apa kita perlu tahu semuanya ini? Jawabannya sih simpel aja. Karena itu akan mempengaruhi jenis desain jaringan yang akan kita gunakan. Misalnya, apabila sebuah perusahaan tidak memiliki server sama sekali di kantornya, karena perusahaan tersebut seutuhnya bergantung pada layanan public cloud, apakah di dalam perusahaan tersebut diperlukan desain jaringan 3 tier? Well, mungkin tidak. Mungkin perusahaan tersebut hanya perlu 2 tier saja. Atau contoh lain, apabila sebuah perusahaan menyewa data center, dan menyewa data center ini sering disebut dengan istilah co-location. Berarti kita harus mendesain data center ini dengan desain jaringan apa coba? Ada yang ingat? Ya betul, dengan desain arsitektur spine leaf. Gimana sahabat tablet? Cukup mudah untuk dimengerti kan? Kalau sahabat tablet memiliki pertanyaan, silahkan loh, jangan sungkan untuk tuliskan saja di komentar di bawah ini. Kami dari Tablet ID akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjawabnya. Demikian penjelasan dari kami mengenai One Architecture. Terima kasih bagi sahabat tablet yang sudah menonton hingga akhir. Bagi yang belum bergabung, silahkan dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe, serta jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar sahabat tablet selalu terupdate dengan video training gratis IT lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar!